Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di video aku, jangan bosan-bosan ya. Aduh bentar, ini aku mau ngaca dulu, udah pas belum ya kameranya. Oke, di video kali ini aku mau ngelanjutin cerita yang kemarin, cerita yang di video sebelumnya ya. Buat yang belum nonton videonya, jangan lupa ditonton dulu video yang ini. Kerja kalau emang udah gak nyaman tuh gak bakalan enak sih dijalanin. Itu pun aku udah berusaha ya buat mempertahanin gitu ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan oke lah, masih bisa dijalanin. Nah pas sudah dapat 1 tahun itu tuh rasanya kayak udah aku nggak mau lama-lama lagi di sini. Itu juga sebenarnya nggak gampang banget sih buat minta pindah, soalnya aku nggak punya alasan yang tepat buat pindah. Kalau alasannya cuman karena nggak betah, itu tuh kayak nggak penting gitu. Jadi kayak mereka tuh nganggapnya kalau kita tuh nggak niat kerja. Jadi meskipun kita tiap hari ngeluh gitu sama agent ya, pengen minta pindah, tapi agent tuh nggak pernah gubris. Mereka tuh paling cuma bisa bilangnya sabar. Kita tuh harus bisa memaklumi kalau orang tua tuh emang kayak gitu. Kita harus sabar. Tapi kan mereka nggak tahu gitu. Mereka nggak ngerasain setiap harinya ngadepin si nenek ini kayak gimana. Terkadang kebanyakan agen tuh lebih memihak majikan daripada kita. Karena keluhanku nggak pernah digubris sama agen, akhirnya aku mogok kerja. Aku males-malesan kerja. Pokoknya aku tuh nggak mau inisiatif lah kalau nggak disuruh. Terus pas makan juga aku nggak mau dikasih makan. Pokoknya kayak udah diem aja, udah nggak mau banyak ngomong lagi sama mereka. Pokoknya pasrah aja udah. Dari majikan aku juga nggak mau ngelepas karena dia juga nggak mau rugi. Soalnya di situ aku masih belum lama, baru 1 tahun. Jadi mereka tuh merasa keberatan dan akhirnya majikan aku mau ngalah dan ngebolehin aku untuk pindah. Ini aku mau cerita sedikit ya. Sebelumnya itu, sebelum aku di situ dulunya ada orang Lampung dan dia juga sama ngerasa nggak betah, akhirnya dia kabur. Makanya majikan aku ngebolehin aku pindah karena aku bilang ke agent jangan sampai kayak pembantunya dulu yang kabur. Setelah itu langsung diurus dan gak dipersulit lagi masalah pindah. Oh ya, buat pengalaman juga ya, kalau kita mau pindah tuh usahakan jangan sampai buru-buru pindah sih. Kita tuh harusnya mempersiapkan dulu sebelum kita mau pindah. Jadi dari jauh-jauh hari tuh kita siapin dulu, seenggaknya kita udah punya cadangan jobnya, terus udah punya pegangan juga. Jangan sampai kayak aku ya, saking buru-burunya pengen minta pindah, aku tuh nggak mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Karena aku pikir aku habis pindah itu gampang buat cari job lain, ternyata nggak segampang itu. Habis kontrak akhirnya aku nganggur selama 2 minggu, hampir 1 bulan lamanya aku nggak kerja dan itu rasanya nggak enak banget. Agentku sibuk sendiri, setiap aku tanyain dia bilang belum ada job. Jadi aku berusaha untuk nyari sendiri. Kalau nggak nyari sendiri tuh ya nanti nggak kerja. Soalnya kan kita dikasih waktu selama 60 hari. Kalau misalkan selama 60 hari kita masih belum dapet job, nanti kita dipulangin ke Indonesia. Jadi mau nggak mau ya aku harus berusaha sendiri daripada nanti resikonya aku harus pulang. Soalnya aku sendiri tuh masih belum siap untuk pulang, masih pengen kerja di sini karena masih ada sesuatu yang masih belum tercapai. Dan setelah nyari-nyari, alhamdulillahnya aku dapat kerjaan baru, yaitu kerjaan yang aku tempati sekarang. Aku jaga nenek juga, dan ini lebih baik sih daripada kemarin. Tadinya aku mikirnya takut buat pindah, tapi ternyata nggak semenakutkan apa yang aku pikirkan sih. Aku jadi mikir kenapa nggak dari dulu pindah ya. Alhamdulillah yang tadinya nggak enak sekarang udah nemu enaknya. Di sini aku udah 2 tahun, nggak kerasa udah mau habis kontrak lagi. Ini aku cerita sambil mijitin nenek sampai ngantuk tuh, sampai tidur. Ini nenek yang aku jaga sekarang juga masih sehat, tapi dia tuh udah sedikit pikun. Ya kalau dibandingin yang dulu masih mendingan yang sekarang lah. Semenjak aku pindah di tempat yang baru, jadi aku bisa libur setiap bulannya, terus gajinya juga naik. Di sini enak, bebas masak, bisa megang HP 24 jam. Ada teman juga di sebelah rumah, jadi itu tuh yang bikin kita nambah betah juga kerja di sini. Kalau dulu kan di sana udah nggak ada teman, nggak bisa libur, kerjanya nggak enak, gajinya kecil, udah itu pokoknya bikin nambah nggak betah aja. Bersyukur banget rasanya pas pindah itu dapat yang lebih baik dari yang kemarin. Kalau misalkan aku masih di situ terus nggak pindah, nggak tahu deh sekarang rasanya kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang kerja di Taiwan, kalau misalkan dirasa kita tuh nggak nyaman sama tempat kerjaan kita, jangan takut untuk pindah. Pokoknya bismillah aja. Kalau emang niat kita baik, insya Allah pasti kita dapat majikan yang baik kok. Daripada kita tertekan, takutnya mental kita kenapa-napa, mending kita keluar dari tempat itu. Karena nggak semua orang punya mental yang kuat. Tapi jangan sampai kabur ya teman-teman, karena itu risikonya bahaya banget. Kita nggak tahu di luar sana kayak gimana, jadi lebih baik pindah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan ceritaku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.